No fantasi, fakta yang tak bisa dinegosiasi. Ide dan gagasan, temuan dan analisa hanya untuk Indonesia. Salam kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dokter Tifa dimanapun Anda berada, selamat datang di Peradaban Baru Manusia. Bersama saya Dokter Tifa, insya Allah channel ini akan mengantar Anda memasukinya dengan bekal keimanan, kecerdasan, dan kebenaran. Amin. Sahabat Dokter Tifa semuanya, tanggal 17 Ramadan, kita selalu memperingati sebagai Nuzulul Quran, peristiwa turunnya Al-Quran yang pertama kali melalui malaikat Jibril yang diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu berada di Gua Hira. Bayangkan suatu malam di Gua Hira, kesunyian menyelimuti, tetapi ada gejolak di dalam jiwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba cahaya yang tak kasat mata turun dari dimensi tertinggi, merasuk ke dalam hati seorang manusia terpilih. Itu bukan sekedar kata-kata, melainkan frekuensi ilahi yang mengguncang jagat kesadaran. Seperti kilatan cahaya dalam kegelapan malam, wahyu turun bagai hujan cahaya yang membasahi ruh yang haus akan kebenaran. Setiap huruf Al-Quran bukan hanya bunyi, tetapi gelombang energi yang beresonansi dalam struktur batin manusia. Apakah Al-Quran sekedar teks suci, ataukah ia adalah energi kosmik yang dapat mengubah kesadaran manusia? Apa yang sebenarnya terjadi ketika wahyu turun ke dalam jiwa seseorang? Hari ini kita akan membongkar rahasia nuzulul Quran tidak hanya dalam sejarah, tetapi dalam neuroscience, fisika kuantum, dan metafisika kesadaran. Sahabat, nuzulul Quran bukan hanya peristiwa sejarah. Ia adalah momen ketika dimensi ilahi bertemu dengan realitas fisik. Ketika wahyu turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebenarnya yang terjadi adalah transmisi energi informasi dari dimensi tinggi ke dalam kesadaran manusia. Dalam Islam, dikenal qalb atau jantung spiritual adalah pusat penerimaan wahyu untuk Nabi dan Rasul. Al-Quran sendiri disebut sebagai nur atau cahaya dan ruh atau energi kehidupan, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Asy-Syura ayat 52. Dalam teori kuantum kesadaran, informasi tidak hanya tersimpan di otak, tetapi juga dalam struktur realitas itu sendiri. Ketika kita membaca Al-Quran, sesuatu yang luar biasa terjadi di dalam otak kita. Ilmu neuroscience membuktikan bahwa interaksi dengan wahyu mengaktifkan bagian-bagian otak yang berhubungan dengan kesadaran tertinggi. Prefrontal cortex teraktivasi dan meningkatkan kecerdasan spiritual. Sistem limbik memberikan ketenangan emosi dan mengurangi stres. Reticular activating system membantu otak menyaring realitas dan fokus pada dimensi ilahi. Studi ilmiah menyatakan bahwa gelombang otak berubah saat membaca Al-Quran, dari beta ke alfa dan kemudian ke gelombang theta, membuka akses ke intuisi dan kesadaran lebih tinggi. Neuroplastisitas meningkat, mengubah struktur otak, membuat seseorang lebih penuh hikmah dan tenang. Neurotransmitter dopamin dan serotonin meningkat, membantu keseimbangan emosi dan keterangan batin. Dalam fisika kuantum, informasi bukan hanya sesuatu yang tertulis, tetapi sesuatu yang eksis dalam struktur energi alam semesta. Al-Quran sebagai wahyu bukan hanya teks, tetapi informasi dalam bentuk gelombang energi.
Secara fakta kuantum, Al-Quran bersifat holografik, tidak hanya ada di dalam buku, tetapi juga dalam struktur energi kosmik. Setiap ayat mengandung resonansi energi, membuka potensi kesadaran manusia untuk memahami realitas yang lebih dalam. Ketika kita membaca dan memahami Quran, kita sedang memilih realitas baru dalam hidup kita. Kita semua pada dasarnya bisa mengalami nuzulul Quran secara personal. Ketika hati kita terbuka, ketika kesadaran kita selaras dengan frekuensi ilahi, Al-Quran akan benar-benar turun ke dalam jiwa kita. 3 tahapan nuzulul Quran secara personal dalam jiwa-jiwa manusia. Tahapan pertama terjadi resonansi awal, di mana energi Qurani mulai masuk, mengubah pola pikir manusia. Kemudian terjadi integrasi, di mana jiwa mulai menyelaraskan diri dengan Al-Quran. Selanjutnya terjadilah manifestasi. Manusia menjadi Al-Quran yang hidup. Setiap tindakan mencerminkan nilai-nilai wahyu. Nuzulul Quran bukan hanya peristiwa masa lalu. Itu adalah proses yang bisa kita alami sekarang dalam kehidupan kita, dalam kesadaran kita. Ketika kita benar-benar menyelaraskan diri dengan wahyu, kita tidak hanya membaca Al-Quran, kita menjadi Quran itu sendiri. Sahabat Dr. Tifa, saya akan lanjutkan bahasan tentang nuzulul Quran pada video berikutnya. Bagikan video ini jika menurut Anda Al-Quran lebih dari sekedar teks. Silahkan subscribe untuk eksplorasi lebih dalam tentang Islam, sains, dan kesadaran kosmik. Saya akan lanjutkan pembahasan tentang nuzul Quran pada video-video berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.